warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa atau manifestasi dari akidah itu pasti akhlak ya. Apa bedanya akidah dengan akhlak, dan apakah ma'rifatullah itu subilmu dari akidah? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bu, pertanyaan luar biasa. Pertanyaannya tentang manifestasi dari akidah ya. Manifestasi dari akidah itu tercermin dalam ibadah dan akhlak ya. Nanti sebelum tentang ma'rifatullah, akidah itu ada di dalam hati, di dalam keyakinan. Kemudian manifestasinya ada di dalam akhlak dan ibadah. Ibadah itu digarap di dalam ilmu fikih ya. Akhlak itu tersendiri dalam ilmu akhlak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi ketika dari masjid dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai adzan masih terus berleha-leha, bahkan iqomah sudah dilantunkan di masjid masih nonton Persib. Itu belum menunjukkan akidah yang kuat, karena di dalam diri dia, jamaah rahimakumullah, tidak bisa dinafikan ketika ada dua panggilan dengan keinginan dia. Panggilan dari masjid itu panggilan Allah, walaupun yang menyampaikannya adalah muazzin ya, dari sebuah masjid, itu panggilan Allah. Tapi kalau dia berleha-leha dengan panggilan yang lain, kata ibunya, kalau misalnya suaminya, tapi bukan bapak-bapak yang di sini, yang di luar sana ya, Pak itu sudah qomat, tenang saja kan sholat masih ada lagi besok juga, Persib kan besok tidak main. Tidak boleh seperti begitu. Itu ekspresi dalam ibadah. Seberapa hebat ibadah seseorang itu adalah manifestasi, merupakan manifestasi dari seberapa hebat akidah yang dia miliki. Jadi kalau ke masjid juga pakai celana jin aja, ini kan bersih. Padahal yang lain pakai baju putih, pakai kopiah putih, katanya sudah haji tapi kopiahnya tidak pernah pakai kopiah putih, sama saja. Kenapa Bapak pakai jin saja? Kan ini bersih, Gusti Allah mantu rewel, menjalankan teh. Tidak boleh begitu. Do our best, lakukan yang terbaik. Dan jamaah rahimakumullah, dalam hadis pakaian yang terbaik di sisi Allah untuk sholat itu adalah pakaian warna putih. Jadi kalau misalnya bapak-bapak pakai baju itu warna putih, sarung pun kalau ada warna putih, pakai gamis bagus warna putih, tidak haram warna selain putih. Bapak pakai batik tidak diharamkan, hanya utama. Kenapa? Karena nanti kita meninggal pun akan dikafani dengan kain berwarna putih. Jadi orang yang menggunakan warna putih itu lebih hebat dibandingkan dengan yang warnanya bukan putih. Ya, bahkan kalau merah ada yang mengatakan makruh gitu ya. Tapi makruh itu bukan haram ya. Makruh hanya kurang disenangi saja, sama dengan merokok gitu kan ya. Jadi kalau ada ustadz bilang, Bapak jangan pakai baju merah, makruh. Ustadznya suka merokok, akan sama dengan ustadz merokok, kan begitu. Tidak boleh begitu, tidak boleh ya. Itu manifestasi akidah pertama di dalam ibadah. Seberapa hebat ibadah? Apakah setiap 5 waktu ini kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah? Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis dikatakan kalau orang beriman sudah merasa betah, enak berangkat ke masjid untuk sholat isya dan sholat subuh, maka itu sudah mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa. Sebab sholat isya dan sholat subuh itu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Artinya kalau ada orang yang masih malas isya ke masjid, subuh ke masjid, masih dekat-dekat kepada orang yang munafik. Jadi kalau sudah betah, insya Allah. Akhlak, jamaah rahimakumullah,
Itu pun adalah manifestasi dari akidah. Jadi orang-orang yang berakidah itu jamaah rahimakumullah, dan kalau kita mau melihat siapa yang hebat, ya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad berakhlak misalnya dalam berkomunikasi. Berkomunikasi kepada keluarga, berkomunikasi kepada orang lain. Nabi Muhammad itu jamaah rahimakumullah, ke istrinya pun lebih banyak memanggil bukan namanya, tapi dengan gelar-gelar yang beliau berikan. Tidak pernah apalagi dimulai dengan si, tidak ada. Oh si Demak mah gitu wae, enggak ada. Rasul itu memanggil istrinya ya Humairo, dengan panggilan-panggilan yang indah. Dan Nabi itu tidak pernah marah kepada istrinya itu. Tidak marah sampai apalagi melemparkan piring, melemparkan gelas, tidak ada. Jadi kata sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang lama bergaul dan menjadi pembantu Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah. Saya tidak pernah katanya melihat Nabi marah kepada istrinya. Bahkan Nabi datang dari ceramah malam, kemudian istrinya sedang tidur lelap, pintunya diketok assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum sampai 3 kali. Istrinya belum terbangun, Nabi tidur di luar pintu. Bisakah kita seperti begitu? Wah, dipapai, diteleponan, anak ditelepon, bahkan bila perlu minantu gitu kan ya. Ternyata semuanya tidak on, sudah di-off-kan gedor. Itu orang lain bukan kita, bukan ya, orang lain yang keimanannya masih rendah. Kalau berbicara itu lemah lembut, walaupun misalnya tadi di lampu merah, ibu bapak pernah ningali jalmi anu sok sasarenget di lampu merah, pasti ningali. Pribados mah pernah ningali yang luar biasa. Ada mobil di depan di pinggir Pribados, kemudian tadi tertabrak, terdapat kunut belakangnya. Begitu keluar tentara, pangkat tinggi. Apa yang dia katakan sambil tersenyum kepada pengendara yang menabraknya? Kayak tadi, Dek kebetulan masih muda, nanti hati-hati ya, hati-hati di jalan, nanti takut adik celaka. Tidak minta ganti, tidak banyak berbicara, karena tahu orang lain mau jalan, langsung dia jalan. Lupakan. Tidak minta mana SIM-mu, mana STNK-mu, tidak begitu. Tenang saja, itu karena sudah takdir. Kejadian seperti begitu. Nah, ini bisa terjadi seperti begitu, tapi ada orang yang hanya karena yang di depannya itu sepeda motor, di belakangnya sepeda motor lambat menggas padahal lampu hijau, itu menunjukkan akidahnya masih lemah. Ya ma'rifakumullah, satu lagi ma'rifatullah, itu bagian dari akidah dan puncak yang ingin diketahui dengan mendalami akidah, ilmu akidah ini adalah ma'rifatullah. Mengetahui semua sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan kepadanya dan yang Rasulullah sifatkan kepada Allah, itu kita ketahui dan kemudian kita sampai pada level ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan detail sifat-sifatnya. Jadi yang sudah kita hafalkan, yang wajib kita ketahui itu ada 20. Wujud kidam bapa muhala tulil hawadisi, terus ya sampai 20. Wajib itu diketahui. Dan orang yang sudah menghafal itu kemudian memahami maknanya, mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, maka bisa dikategorikan orang yang seperti itu sudah ma'rifatullah. Tapi tidak usah kita mengaku-ngaku saya sudah ma'rifatullah, tidak perlu ya. Jadi siapa yang menentukan itu? Allah yang menilai kita semua. Silahkan kalau masih ada yang kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya jawaban yang barusan. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada, silahkan. Ya, mangga Bu. Terima kasih.
seorang anak lagi sakit, sakitnya luar biasa dirasakan sama anak. Kemudian anak itu memeluk ibunya. Dia berkata, "Bu, katanya Allah itu Maha mendengar. Tapi kenapa sudah berapa dikabulkan?" Seperti itu. Si ibunya kesulitan menjawab. Ya, bagus. Khatibu 'alan nasi ala qadri uqulihim. Kata Nabi, sampaikan ajaran agama itu kepada manusia sesuai dengan level berpikirnya. Jadi kalau kepada anak yang simple. Jadi misalnya anak bertanya, "Bu, katanya Allah itu Maha mendengar. Kok doa kita tidak didengar, tidak dikabulkan?" Nah, Allah itu Maha mendengar dan Allah itu akan mengabulkan, tapi ditunda dulu mengabulkannya. Seperti, "Nak, kamu minta uang ke mama, terkadang dikasihkan langsung, terkadang tunggu dulu 2 jam, mama buka ATM dulu." Kan begitu, yang logis. Terus begini, sejak anak masih kecil, kalimat, kata atau lafaz yang diperkenalkan kepada anak kita itu harus yang terkait dengan akidah. Anak mulai berbicara, coba latih pertama mengucapkan itu Allah. Sekarang kan tidak begitu ya. Kebanyakan mereka yang di sana kalau mengajari anak untuk berbicara itu malah abah, ayah gitu kan ya, mama. Itu perlu, tapi setelah yang tadi Allah. Sesuaikan dengan level kemampuan berpikir masing-masing. Tidak boleh kita membuat mereka berpikir sulit sehingga dianggap mempersulit mereka. Jadi soal pengabulan doa itu di dalam hadis, jamaah rahimakumullah, ada yang segera, ada yang ditunda. Kenapa ditunda? Untuk mencoba. Nah, sakit itu musibah. Musibah itu ujian dari Allah. Akan diuji seberapa sabar kita. Semakin kita bersabar kepada Allah, maka akan semakin mulia kita di hadapannya. Yang simpel-simpel saja, ya, tidak usah mengeluarkan dulu dalil kepada anak kecil. Tapi kalau anak sudah mulai masuk SMP, SMA, usia-usia itu kita harus memulai ke sana. Jadi maka akidah untuk anak kecil itu yang basic, yang simple, tanpa membawa mereka kepada cara berpikir, apalagi berpikir menggunakan logika. Ada kitab namanya kitab Tijan, itu kitab tauhid, dan itu argumentasinya diarahkan kepada argumen logika, mantik ya. Allah itu ada. Kenapa? Karena semua yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan manusia? Allah. Nah, itu cara berlogika. Jadi jangan dulu ke sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya.